Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta yang bersedia meluangkan waktunya pada siang kali ini. Dengan semangat yang masih menyala untuk bersama-sama menggali ilmu dan mengasah diri. Mari kita berikan tepuk tangan secara virtual sebagai bentuk apresiasi terhadap diri sendiri yang masih produktif di siang kali ini. Berbicara sedikit mengenai webinar kita pada kali ini, yaitu e-Tech Talk, ini merupakan salah satu program dari Revolusi Edukasi 2.0 yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Diprakarsai oleh AA for Impact, Revolusi Edukasi 2.0 sendiri adalah sebuah wadah inovasi, solusi pendidikan, dan sarana bagi sekolah maupun tenaga pendidik untuk meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan dalam teknologi. Pada kegiatan Revolusi Edukasi 2.0 ini, kami kembali memberikan wadah bagi para pelajar dan tenaga pendidik untuk bersama-sama melakukan perubahan positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Namun sebelumnya, saya akan menanyakan kabar terlebih dahulu, bagaimana kabar Bapak, Ibu, serta rekan mahasiswa sekalian, bagaimana hari minggunya sejauh ini, bisa sekali dijawab di kolom chat Zoom dan juga komentar YouTube. Tetapi semoga senantiasa kita semua diberikan kesehatan yang melimpah di era serba virtual ini, dan semoga pandemi COVID-19 akan segera berakhir agar kita dapat bertemu secara langsung, memecahkan abstrak layar virtual dengan temu yang indah. Oke, sekarang saya akan cek kehadiran terlebih dahulu. Bagi siapapun yang hadir di Zoom, silahkan chat domisili_hadir sebagai bentuk antusiasme mengikuti rangkaian acara e-Tech Talk pada siang hari ini. Dan saya akan memperkenalkan sebuah jargon dari acara kita pada siang kali ini. Jadi, kalau saya bilang e-Tech Talk bisa dijawab dengan menjunjung edukasi, membangun negeri. Bisa kita sama-sama open mic atau bisa dijawab melalui kolom chat Zoom maupun komentar YouTube. Baik, kita cek sound terlebih dahulu. E-Tech Talk, menjunjung edukasi, membangun negeri. Baik, untuk dapat melaksanakan rangkaian kegiatan dengan efektif dari awal hingga akhir, akan saya himbau untuk para hadirin sekalian agar menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah disediakan, serta mengkondisikan keadaan dengan mematikan mikrofonnya, guna mencegah timbulnya suara-suara bising, serta menciptakan suasana yang kondusif. Dan diingatkan kembali untuk menggunakan virtual background yang telah disiapkan di masing-masing grup, agar kita sama-sama berpartisipasi aktif dalam webinar e-Tech Talk yang diadakan oleh AA for Impact. Dan untuk benefit sertifikat JP akan bisa diklaim jika para peserta mengikuti dan mengisi presensi dengan benar. Dan akan ada door prize di sesi akhir nanti yang akan berhadiahkan hadiah yang sangat menarik tentunya. Maka dari itu, mari kita ikuti rangkaian acara webinar kali ini dari awal hingga akhir. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai acara kami akan dibantu oleh Kak Dian. Kepada Kak Dian, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Bapak Ibu, suara saya terdengar ya Mbak moderator? Siapa tadi Ya, namanya? Saya lupa. terdengar Kak. Sangat Kedengaran ya, jelas. baik. Ya. Oke, mohon maaf sebelumnya kondisinya agak kurang kondusif, lagi ada kegiatan. Baiklah Bapak Ibu, saya diminta oleh panitia untuk mempromosikan kepada Bapak Ibu, mengajak Bapak Ibu untuk terlibat dalam kegiatan kami. Salah satu rangkaian dari pelatihan dari kegiatan Revolusi Edukasi 2.0. Jadi selain webinar yang Bapak Ibu saat ini sedang ikuti, kita juga adakan pelatihan untuk membuat media pembelajaran interaktif berbasis artificial intelligence. Nah, kegiatan ini dilakukan memang secara masif ya, kita kerjakan bersama-sama di setiap daerah dan juga saat ini sudah banyak yang bergabung di dalam pelatihan ini dan kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir mengikuti kegiatannya. Melalui kegiatan ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan beberapa benefit tambahan. Benefit ini selain dari sertifikat, Bapak Ibu juga akan mendapatkan platform untuk membuat chatbotnya, membuat media pembelajaran interaktifnya. Dan platform ini Bapak Ibu bisa akses selama 1 tahun. Dan produk yang Bapak Ibu hasilkan dari platform tersebut itu tidak terbatas ya. Maksudnya tidak hanya satu, tapi kalau Bapak Ibu kreatif dan produktif, Bapak Ibu bisa membuat lebih dari satu media pembelajaran interaktif berbasis AI yaitu chatbot dari platform tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu yuk berpartisipasi dan kita sama-sama wujudkan guru digital untuk generasi emas bangsa. Mungkin itu untuk penjelasan saya. Mungkin yang terakhir
Pelatihan ini pada dasarnya dikenakan biaya Bapak Ibu sebesar awalnya sebenarnya Rp300.000, lalu kami subsidi karena kita memang bermisi sosial menjadi Rp50.000. Namun apabila hal tersebut juga Bapak Ibu pertimbangkan dan menjadi kendala, kita bisa diskusikan, silakan bisa hubungi saya, kontaknya sudah dilampirkan oleh panitia di dalam kolom chat. Atau Bapak Ibu kalau mau bisa juga untuk mendaftar berkelompok, karena kita ada beberapa paket untuk peserta yang mendaftar secara berkelompok. Nah, itu saja mungkin dari saya, Mbak Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Dian atas informasinya. Sungguh kegiatan yang sangat bermanfaat dan menarik sekali ya untuk diikuti. Terlebih rangkaian acara pelatihan Revolusi Edukasi 2.0 ini akan dihadiri oleh pemateri-pemateri ternama dan yang sudah ahli dalam bidangnya, yang membuat acara ini patut untuk diikuti. Dan banyak sekali benefit yang akan didapatkan dari pelatihan ini. Dan untuk pelatihan ini, kami akan menyediakan sertifikat JP dan detail untuk lebih lanjutnya, Bapak, Ibu, serta para hadirin sekalian bisa mengunjungi website kami di al4impact.org/revet2 atau bisa dilihat melalui sosial media kami. Dan di sini, saya tidak akan sendiri, akan ada rekan kerja saya yang akan menemani dan memandu acara nanti. Ada Kak Dea Novela. Halo Kak Dea. Halo Kak, apakah udah terdengar jelas? Ya, sudah sangat jelas Kak Dea. Gimana nih hari Minggunya Kak Dea? Baik banget ya, apalagi aku juga lagi ada di webinar e-tech talk dari AI for Impact. Gak sabar banget untuk sharing-sharing perihal bagaimana pendidikan di Indonesia gitu Kak. Kalau Kak Devi gimana nih Kak? Ya, seperti biasa, kita sebelumnya juga ada rangkaian acara webinar juga ya, Kak, dari webinar pertama sampai webinar kali ini, dan itu dari temanya saja kita menyediakan topik yang sangat relate sekali dengan pendidikan di Indonesia ya, Kak Dea. Jadi akan banyak sekali pengetahuan dan insight baru yang bisa didapat dari webinar kita, terlebih ya, Kak Dea, kalau teman-teman dan para hadirin sekalian bisa bergabung bersama kami lebih lanjut melalui pelatihan yang kami selenggarakan ya Kak Dea. Benar banget. Oke Kak Dea, mungkin kita akan sedikit berbincang terlebih dahulu kepada para partisipan nih mengenai motivasi apa yang Bapak Ibu dapat ketika mendapat informasi mengenai rangkaian acara kami nih. Apa yang membuat para hadirin sekalian ingin mengikuti rangkaian acara yang kami selenggarakan? Boleh kita tanya kepada Ibu Suci? Boleh Ibu Suci? Halo? Apakah sudah terhubung? Ya, halo. Oke. Halo Ibu, bisa di-sharing nih Bu, motivasi Ibu mengikuti acara kami? Pertama, mungkin dilihat dari webinar, judulnya itu kan mengenai kurikulum merdeka ya, Bu. Yaitu sebenarnya kurikulum yang akan saya laksanakan di tahun pelajaran baru di sekolah saya. Jadi saya semangat untuk mempelajari kurikulumnya karena sampai saat ini saya belum mendapatkan ilmu tentang kurikulum merdeka. Jadi apalagi saya mau menghadapi TPG juga, mungkin ini bermanfaat Bu ya buat nanti saya mengikuti PPG. Jadi intinya ya untuk menambah wawasan saja Bu. Baik, terima kasih Ibu atas sharingnya dan sangat pilihan yang tepat sekali untuk mengikuti rangkaian acara kami ya Kak Dea. Karena Benar banget. Apalagi di sini juga kita akan mengundang materi dan pemateri, maksud saya narasumber terkemuka yang memang ahli gitu di bidangnya Ibu dan juga Bapak sekalian. Jadi tidak perlu risau, maka nanti kita akan bersama-sama gitu sharing mengenai pengetahuan pendidikan Indonesia, terutama menghadapi adanya kurikulum baru begitu. ya betul, seperti yang kita alami dan rasakan sendiri malah ya, apalagi seperti saya dan Kak Dea yang masih pelajar, kita terdampak langsung ketika terjadi perubahan kurikulum yang baru dan
para pelajar di Indonesia dituntut untuk bisa beradaptasi dengan hal yang baru. Ya, walaupun memang terkadang ada beberapa kesamaan dari kurikulum yang sebelumnya. Boleh kita cek lagi nih, ada Kak Karisma, boleh silakan. Apa motivasinya mengikuti kegiatan kita kali ini? eh ingin tetap produktif meskipun di hari liburan juga, dan juga ingin menambah wawasan. Oke, baik. Sama ya, kayaknya hampir semua ingin mendapatkan pengetahuan dan insight yang baru, dan tepat sekali pilihannya karena kami akan membahas lebih jauh mengenai pendidikan di Indonesia, dan juga kami akan memperkenalkan sebuah pelatihan yang nantinya kita akan sama-sama belajar nih. Ternyata kalau metode pembelajaran di Indonesia tuh bisa loh dipadukan dengan artificial intelligence. Oke, Kak Dea mau nunjuk siapa lagi nih, biar kita bisa saling kenal juga. Ternyata banyak juga nih teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia. Iya, benar banget. Banyak banget yang udah ini antusias juga untuk menerima materi dari narasumber kita. Di sini mungkin kita bisa bincang-bincang lagi untuk Pak Haryadi. Siapa itu barusan? Oh iya, maaf Ya, banget ya, betul. nggak kelihatan. Iya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oh iya, kalau boleh tahu domisili di mana? Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, Makassar, Sulawesi Selatan. Oke. Untuk Pak Aryadi sendiri mungkin bisa dong sharing bagaimana motivasi dan juga harapan ke depannya gitu untuk mengikuti webinar kami. Eh, ingin menambah pengalaman lagi, kan kemarin sebelumnya saya ikut juga chatbot kemarin, ikut kegiatan chatbot. Terus saya juga mengangkat chatbot ini ikut kegiatan yang di program kreativitas mahasiswa. Jadi saya ingin menambah lebih banyak pengetahuan lagi mengenai chatbot ini, apa saja, karena kemarin itu belum sepenuhnya ilmunya itu terserap di diri saya. Saya ingin lebih menambah lagi gitu. Makanya saya ikut. Wah, terima kasih Pak Haryadi. Benar-benar semangat yang bara banget ya Kak Devi. Betul Karena sekali. memang kemarin seperti kita ketahui juga kan webinar kami itu memiliki berbagai ini ya episode gitu mungkin ya bisa lebih disebut, karena kemarin itu sempat kita membahas tentang chatbot dan juga ada strategi pembelajaran untuk menghadapi generasi alpha begitu ya Kak Devi. Dan juga Iya, betul. pada siang kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kurikulum prototipe gitu atau kurikulum merdeka yang akan baru diaplikasikan di Indonesia begitu. Dan semoga dengan joinnya dan bergabungnya hadirin sekalian, Bapak, Ibu, dan juga rekan mahasiswa dapat lebih mengimprove gitu ya tentang bagaimana kurikulum baru gitu di Indonesia. Ya, terima kasih Pak Haryadi. Oke, karena mungkin di sini kita sambil menunggu, kita bisa sharing-sharing nih Kak Dea. Terlebih Kak Dea dan saya sendiri ini masih mahasiswa, dan kita juga terdampak langsung nih kalau terjadi perubahan kurikulum. Jadi kita juga nggak bisa apa-apa kalau misalkan pemerintah sudah menetapkan kurikulum yang baru. Dan kalau dari kurikulum sekarang, dan saya pun merasakan malah banyak perubahan dan kemudahan yang didapat. Apalagi nggak full harus guru yang menjelaskan saat pelajaran ya Kak Dea. Harus ada interaksi yang terjadi antara guru dan juga murid. Dan itu akan jauh lebih efektif juga dalam penyampaian materinya. Karena di sini kita sebagai murid juga diberikan kebebasan dalam melakukan diskusi. Jadi ilmu itu nggak hanya diberikan oleh guru, tapi juga bisa didapat dari si murid itu sendiri. Jadi metode yang diberikan sekarang itu sangat amat efektif menurut saya kalau bisa diterapkan dan dimanfaatkan secara maksimal nih Kak Dea. Kalau Kak Dea sendiri merasakan apa nih mengenai kurikulum selama Kak Dea belajar? Ya, benar banget. Sebenarnya di sini saya merupakan salah satu lulusan baru gitu ya dari SMA dan baru akan terjun gitu di ranah kuliah. Mungkin saya bisa mengulas sedikit untuk di ranah SMA. Sebenarnya karena Kak Devi sebelumnya pernah mendengar nggak untuk adanya perubahan kurikulum tentang penghapusan jurusan
Jadi Iya, betul. iya, jadi siswa sendiri bisa memilih gitu ya untuk kombinasi dari pembelajaran bisa IPS mungkin dicampur dengan IPA dan juga bisa dicampur dengan seni dan lain sebagainya itu sebenarnya salah satu hal yang membuat saya merasa tertarik gitu. Namun sayang banget ini saya sudah lulus ya, jadi udah nggak bisa berkesempatan gitu untuk menerima kurikulum dan juga kehendak-kehendak yang baru begitu Kak Devi. Tapi sejauh ini saya enjoy banget sih untuk berada di kurikulum selama saya belajar di SMA begitu. Iya, Kak Dea. Sebelumnya juga karena adikku baru mau masuk SMA dan aku lihat ada kurikulum yang seperti itu, justru malah aku kayak, wah ternyata inovasi pendidikan di Indonesia semakin maju ternyata ya. Walaupun Benar-benar. kita sempat mengalami mungkin ada beberapa terkendala mengenai kurikulum yang sedang dijalankan, ternyata pemerintah sendiri ini sudah menyiapkan solusi dari permasalahan tersebut. Dan ini merupakan satu hal yang baru juga ya, karena sebelumnya nggak ada ya Kak Dea, kalau dari angkatan kita tuh belum Iya, ada. belum ada Kak, dan setahu saya itu memang adanya mungkin ada di luar negeri begitu ya. Soalnya kalau sejauh yang saya tahu untuk pemerintah luar negeri itu lebih mengedepankan bagaimana minat dan passion-nya siswa gitu terkait tentang mata pelajaran dari sekolah tersebut. Jadi untuk apa yang tertarik maka bisa diikuti untuk di kelas itu. Jadi nggak ada lagi nih alasan dari para siswa SMA gitu untuk atau mungkin SMP gitu ada alasan untuk bolos karena tidak suka dengan pelajaran karena kan itu memang kita sendiri yang meracik begitu ya Kak Devi. Iya, betul. Terlebih kalau misalkan di SMA aku dulu malah cuma ada IPA dan IPS, tidak ada bahasa, jadi terkadang kita ingin mencoba yang di IPS pengen tahu nih di IPA tuh kayak apa sih, dan ternyata dikombinasikan Benar-benar. nih kurikulum yang baru. Iya. Nanti untuk kedepannya coba kita lihat apakah sudah berjalan sesuai rencana yang sudah disusun atau bagaimana kita belum tahu, dan ini tentunya hal yang menarik sendiri ketika saya mengetahui ada perubahan baru, karena ya memang sebelum-sebelumnya tuh terjadi mungkin ada yang ngerasa salah jurusan ya Kak Dea, dan Benar kalau benar ada benar. kombinasi kayak Saya gini mungkin sebenarnya salah satu korbannya nih ya. Kak, salah jurusan. Oke, Kak Dea sebelumnya Iya. jurusan apa nih? Saya IPA. Oh IPA, ya kalau aku IPS. Oh, iya iya iya. Ya, mungkin ketika adanya kurikulum ini nggak ada lagi yang ngerasa salah jurusan ya Kak Dea? Mungkin iya ya, karena Iya. kan memang diracik sendiri gitu dari siswanya begitu. Iya, betul, dan mereka diberi kebebasan untuk memilih nih. Itu suatu hal yang keistimewaan nih buat yang baru mau merasakan kurikulum tersebut. Malah Benar saya jadi benar. pengen merasakan nih jadinya, Iya. walaupun sudah mahasiswa Kita jadi balik aja kepo gitu nih. ya Kak, ke SMA mungkin. Iya, kalau bisa ya. Iya. Oh iya Kak Devi, di sini ternyata narasumber kita sudah hadir. Gimana kalau kita langsung aja untuk pemaparan materi? Oke, baik. Terima kasih Kak Dea atas sharing-nya nih. Jadi kita langsung aja ya ke materi di sesi pertama yang akan mengusung tema adaptasi penerapan kurikulum merdeka di era digitalisasi pendidikan yang akan dipandu oleh Kak Dea sendiri. Kepada Kak Dea, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Devi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Novela Ramadhani. Saya selaku moderator di sini akan memandu berlangsungnya acara dari webinar e-Tech Talk pada siang kali ini. Sebelumnya, mungkin akan saya bacakan rules pada sesi pertama pada siang kali ini, yaitu yang pertama, sesi tanya jawab akan dimulai setelah penyampaian materi. Yang kedua, peserta dapat bertanya secara tidak langsung, yaitu melewati kolom chat, atau secara langsung, yaitu lewat raise hand, yang akan saya panggil untuk dapat menyalakan kamera dan mikrofon untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Sistem tanya jawabnya adalah 3 pertanyaan pertama akan langsung dijawab oleh pemateri dan akan dibuka pertanyaan berikutnya apabila waktu sesi tanya jawab masih ada. Begitu ya Bapak Ibu dan juga rekan mahasiswa sekalian. Dan mungkin jika ada pertanyaan untuk pemateri pertama kita bisa langsung aja untuk raise hand atau bisa langsung dicantumkan di kolom chat Zoom begitu. Baik, karena mungkin di sini narasumbernya kita sudah hadir, mungkin kita langsung saja panggil ya untuk Pak Cecep Darmawan. Selamat siang, apakah sudah terhubung? Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Salam sehat semuanya.
Baik, selamat siang Pak. Untuk Pak Cecep Darmawan gimana nih Pak kabarnya untuk siang kali ini? Alhamdulillah baik. Teh Dea ya ini ya, Mbak Dea ya. Iya, benar Pak. Oh iya Pak, sebelumnya mungkin saya perkenalkan saya untuk membaca profil dari Pak Cecep Darmawan terlebih dahulu ya. Baik, untuk beliau adalah Profesor Dr. Cecep Darmawan, SPD, SIP, SH, MH, MSI. Beliau merupakan seorang tokoh pendidikan, guru besar bidang ilmu politik di Universitas Pendidikan Indonesia, yang kini juga menjabat sebagai Ketua Prodi PKN Magister dan Dr. UPI periode 2020 hingga 2024. Sebelumnya, Profesor Cecep Darmawan merupakan Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Kedamaian LPPM UPI tahun 2016 hingga 2020. Selain itu, beliau juga merupakan seorang penulis karya tulis ilmiah seperti buku dan jurnal artikel yang dipublikasikan baik dalam jurnal nasional maupun internasional, serta sejumlah tulisan lepas pada beberapa buku dan opini di media massa. Selanjutnya, adapun penghargaan yang telah beliau raih, yaitu diantaranya adalah penerima penghargaan Satya Lancana Recording in progress. dari Panglima TNI tahun 2008, dosen berprestasi peringkat 1 tingkat UPI tahun 2010, peserta dosen berprestasi nasional 2010, dan lulusan terbaik Magister Hukum STHB tahun 2017. Wah, sangat menginspirasi begitu ya untuk Bapak, Ibu, serta rekan mahasiswa sekalian. Untuk Pak Cecep, bagaimana nih Pak? Apakah Pak Cecep sudah bersedia untuk membagikan materi pada siang kali ini? Ya insya Allah, mari kita sama-sama saja sharing ya, sifatnya sharing. Baik, untuk begitu Pak Cecep Darmawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, siang ini saya bisa bersilaturahim dengan para peserta. Ini ada mahasiswa, mungkin juga dosen ya, dan para generasi muda lainnya, khusus nih kepada Mbak Dea, sebagai moderator, bagus sekali pengantarnya. Saya dikasih waktu berapa lama, Mbak? Kalau dosen nanya dulu waktu. Pemaparan materinya selama 45 menit. 40 menit. Soalnya ini materinya 2 SKS setengah, Mbak ya, jadi harus menyesuaikan. Tapi saya senang karena ini satu bicara soal pendidikan, yang kedua pesertanya itu beragam ya, ada yang Palangkaraya, Makassar, Gorontalo, Pangandaran, ya Medan dan lain-lain nih. Nggak saya sebutkan, se-Nusantara ya, ini bagus sekali. Saya bisa share screen ya? Boleh, baik. Sebentar, kayaknya belum masuk deh. Sebentar. Ya, sambil menunggu, jadi ini sebetulnya adaptasi penerapan kurikulum merdeka di era digitalisasi pendidikan itu seperti apa ya. Saya melihat bahwa hari ini kan masih sepakat atau sepakat ya, hari ini kita masih pandemi gitu ya, dan belum selesai. Tetapi kan kita juga harus paham bahwa pendidikan tidak boleh ditinggalkan, tertinggal ya. Oleh karena itu ini sebuah keniscayaan bagaimana ke depan kita punya peluang ya, adaptasi penerapan ini ya, termasuk juga di dalam penerapan kurikulum. Sebentar, udah masuk belum ya? Sudah masuk belum? Baik Pak, sudah. Udah ada ya. Oke. Nah ini panitia meminta ini sebentar, ini 45 menit ya. Oke. Jadi adaptasi penerapan kurikulum merdeka ini di era digitalisasi pendidikan. Beberapa slide sebetulnya sudah saya tampilkan di berbagai forum ya. Mungkin nanti kita tekankan bagaimana soal era digitalisasi pendidikan ini. Jadi saya awali dengan pembicaraan soal bagaimana sih konteks pendidikan kita itu ya. Oke. Kelihatan ya? Sangat jelas.
Pak. Oke, jelas ya. Ya, jadi yang pertama harus dipahami bahwa adaptasi penerapan kurikulum ini harus memperhatikan kesinambungan ya, pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi kalau bicara soal pendidikan itu di dalamnya ada kurikulum. Maka kalau dikonstruksi ya pembelajaran kita itu kan harus mencapai satu tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu amanat para pendiri bangsa. Ada di konstitusi, bahkan di konstitusinya pun di pembukaan ya. Itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kalau mau diturunkan, di situ ada tujuan pendidikan nasional. Apa tujuan pendidikan nasional itu? Ya adanya di mana? Di Undang-Undang Nomor 20 2003 ya. Itu bagaimana agar peserta didik itu memiliki iman takwa ya, cerdas, terampil dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada tujuan institusional atau kelembagaan. Ya, misalnya apakah kelembagaan itu pada tingkat pendidikan dasar, menengah atau tinggi. Kemudian ada tujuan kurikuler. Nah, bagaimana nanti tujuan kurikuler itu yang menjabarkan dari tujuan institusional atau kelembagaan, baru kemudian ke tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran itu sendiri. Ya, kurang lebih itu. Ya, kalau kita konstruksi bagaimana kurikulum di kita itu dalam konteks tujuan. Nah, sekarang coba kita lihat ketika bicara soal digitalisasi pendidikan, saya justru bertanya ya, sebetulnya digitalisasi itu masuknya ada di mana gitu ya, dalam konteks standar. Jadi kita pahami bahwa ada 8 standar pendidikan ya. Nah, terus di mana sistem atau standarisasi digitalisasi pendidikan itu? Ya, dari mulai standar kompetensi lulusan, standar isi itu bicara soal standar kurikulum ya. Kemudian standar proses, ya proses pembelajaran seperti apa. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, gurunya harus seperti apa. Ada standar sarana prasarana, ada standar pengelolaan, ada standar pembiayaan pendidikan. Ya, pembiayaan itu kan ada biaya operasional, ya ada biaya investasi gitu. Investasi misalnya gedung, tanah ya atau lahan gitu ya, itu investasi. Kalau operasional ya hal-hal yang diperlukan di dalam operasional pendidikan ya gitu, yang biasanya itu dilaksanakan oleh seluruh sekolah. Kemudian ada standar penilaian pendidikan ya. Dari dulu namanya UN, sekarang jadi AN. Itu juga soal penilaian pendidikan. Nah, standarisasi digital itu di mana adanya gitu ya. Saya melihat setidak-tidaknya digitalisasi pendidikan semestinya ya ini harusnya ditambah standar ini ya, standar digitalisasi pendidikan. Kalaupun tidak, dia harus ada di dalam standar apa? Sarana prasarana ya digital gitu. Jadi sekarang misalnya era digital, kok standarnya belum ada standar digital. harusnya masuk salah satu standar di situ, atau tadi dia include di dalam standar sarana prasarana ya, tetapi khusus yang digital. Jadi ada sarana prasarana non digital dan ada sarana prasarana digital di jaring ya, kemudian juga perangkat-perangkat digitalnya seperti apa. Dan ketika pandemi ini kita juga menyaksikan betapa ya banyak kesulitan dalam beberapa hal, misalnya ya para pelajar atau anak didik kita di daerah-daerah yang memang misalnya susah jaringan ya gitu, karena PJJ itu kan syaratnya harus ada jaringan gitu ya. Kemudian juga sarananya baik sarana seperti laptop atau handphone ya, itu juga harus disediakan, ya, setidak-tidaknya itu harus menjadi standar ya. Oke, kita lanjut ke nah, sekarang kan kurikulumnya sudah tadi dibincang-bincang, saya dengar sebentar ya, ada bagaimana standarisasi ini dalam kaitan dengan kurikulum baru gitu. Ya, kurikulum merdeka. Ya.
Jadi apa sih yang harus diperhatikan? Ini slide ini beberapa kali saya tampilkan juga ya. Jadi saya melihat bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam perubahan kebijakan kurikulum baru itu pertama bahwa perubahan kebijakan kurikulum itu sejatinya memperkokoh filosofis pendidikan yang berdasar Pancasila, Undang-Undang Dasar kita ya, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, perubahan kurikulum itu harus memperkuat tujuan pendidikan nasional, terutama dimensi iman takwa, akhlak mulia, watak peradaban bangsa, selain memang persoalan kompetensi gitu ya. Nah, kemudian perubahan kurikulum juga harus memperhatikan apa yang diamanatkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan kurikulum agar memenuhi tertib hukum dan memperjelas kepastian hukumnya. Jadi misalnya kurikulum kita itu kan mengenal apa yang disebut dengan formal kurikulum ya, gitu. Ada juga yang disebut dengan hidden kurikulum, gitu. Ada extended kurikulum, gitu teorinya begitu ya. Kemudian perubahan kebijakan kurikulum pun harus memperhatikan muatan lokal maupun kearifan lokal sebagai wujud keberagaman potensi bangsa. Jadi itu yang disebut dengan muatan lokal atau potensi ya di berbagai daerah. Gitu. Kemudian perubahan kebijakan kurikulum harus diupdate ya dan di-upgrade gitu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, terlebih era sekarang itu era digitalisasi pendidikan ya. Jadi bagaimana dunia pendidikan itu mengalami apa yang saya sebut disrupsi ya. Disrupsi karena soal digitalisasi, kemudian datang COVID mempercepat disrupsi itu gitu. Dulu mungkin sekian tahun ke belakang, 2-3 tahun ke belakang mungkin ya, tidak terbayang kita akan mengalami disrupsi pendidikan yang serba cepat seperti sekarang. Orang bisa belajar di mana saja, kapan saja melalui jejaring gitu ya, itulah era digitalisasi. Nah, kemudian perubahan kebijakan kurikulum pun harus dalam kerangka peta jalan pendidikan nasional ya. Agar apa? Agar memiliki arah tujuan yang jelas dalam membentuk sumber daya manusia Indonesia masa depan. Gitu. Nah, berikutnya perubahan kebijakan kurikulum pun harus memperhatikan persoalan link and match ya. Jadi kurikulum merdeka ini harus ada garansi gitu ya bagaimana mereka nanti para peserta didik atau pelajar itu ya setelah menempuh pendidikan yang apa yang disebut dengan kompetensi lulusan, dia juga harus memiliki link and match ya. Nah, supaya link and match ini makanya belajar itu juga harus dikenalkan selain hard skill, dia harus juga mengenal soft skill. Ya, dalam lingkup pendidikan juga ada yang disebut pendidikan akademi, ada pendidikan vokasi, ada pendidikan profesi gitu ya. Nah, selanjutnya kurikulum harus dipahami ya, kurikulum itu hanyalah dokumen dan benda mati. Oleh karenanya dibutuhkan peningkatan kualitas guru sebagai pelaksana dan pengembang kurikulum. Jadi, sukses setidaknya kurikulum yang baik juga harus ditopang oleh ya kualitas gurunya gitu ya sebagai pelaksana dan pengembang kurikulum. Dia bukan hanya sebagai pelaksana tapi juga pengembang kurikulum. Kemudian perubahan kebijakan kurikulum itu ya selama ini kan belum seluruhnya menyentuh tuh standar nasional pendidikan, setidaknya baru 4 standar gitu ya. Nah, dengan kata lain perubahan kurikulum juga harus seiring dengan pembenahan pada standar-standar pendidikan lainnya. Bahkan kalau perlu adanya tadi ya saya katakan standar digitalisasi pendidikan itu. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan ya ketika perubahan kurikulum itu berjalan ya. Jadi yang utama misalnya bagaimana perubahan kurikulum itu harus dilakukan dengan adanya kajian akademik ya. Ada evaluasinya, ada risetnya gitu ya. Seperti apa sih implementasi kurikulum sebelumnya ya melalui evidence based kurikulum agar tidak ada kesan bahwa ganti menteri misalnya ya ganti kurikulum, ganti pejabat ganti kurikulum gitu maksudnya. Makanya harus ada dalam kerangka itu ya kajian akademiknya seperti apa evidence based kurikulum. Misalnya kurikulum 2013 ya. Nah, apa sih yang kurang dari sana ya atau apa yang mestinya juga dipertahankan gitu ya. Nah, jadi ada dasarnya ya.
Kemudian perubahan kurikulum harus mengedepankan ajas keterbukaan, transparansi, partisipasi publik yang bermakna ya, dengan melakukan misalnya public hearing secara luas dengan berbagai elemen pendidikan, para pakar, para ahli di perguruan tinggi. Nah, ini penting agar kurikulum itu ya menampung aspirasi berbagai ahli gitu. Kemudian perubahan kurikulum itu, kebijakan kurikulum itu tidak hanya berfokus pada formal kurikulum, melainkan juga harus memperkuat extended kurikulum dan hidden kurikulum ya. Jadi kurikulum-kurikulum yang berkembang di masyarakat atau hidden kurikulum juga harus menjadi bagian yang memperkuat itu ya. Kemudian perubahan kebijakan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan, tetapi diperlukan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam melakukan perubahannya gitu. Jadi jangan asal rubah, tapi juga harus hati-hati ya. Kemudian perubahan kebijakan kurikulum merupakan harus memiliki ya, karena kurikulum itu dia memiliki peran sentral sebagai ruh dalam mencetak generasi baru gitu. Makanya dia harus menjadi trigger bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dan kurikulum itu banyak aspek yang perlu dikaji secara detail ya. Kurikulum tidak hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan, juga berkaitan dengan sikap, perilaku, karakter yang harus dibangun. Kemudian substansi atau labeling mata pelajaran tertentu yang dianggap baik tidak perlu diganti atau dibongkar ya. Hanya mata pelajaran tertentu yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman perlu direvitalisasi bahkan dirombak. Kemudian juga perubahan label mata pelajaran pun harus melibatkan para ilmuwan, para ahli yang terkait dalam bidangnya sesuai dengan basic keilmuan yang berkembang. Nah, hal baik dari kurikulum sebelumnya itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik. Nah, yang kurang ya baru kemudian diganti. Masih ada waktu ya, Mbak Dia. Halo, Mbak Dia, bisa dengar suara saya? Iya, Pak Cecep. Mohon maaf. Masih ada waktu ya? Masih. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya, ketika bicara digitalisasi pendidikan, sebenarnya kita dihadapkan pada beberapa era ya. Sekarang era pandemi. Nah, itu cocok sekali menggunakan digitalisasi pendidikan. Dan itu juga tuntutan dari apa yang disebut revolusi industri ya. Yaitu 4.0 itu, society 5.0, era disrupsi misalnya ya. Keempat ini ya menjadi bagian penting untuk kita segera memasuki era yang disebut digitalisasi pendidikan. Kalau kita tidak pakai digitalisasi pendidikan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tertinggal, bangsa yang tertinggal. Mau tidak mau, kita harus segera ya pindah ke era digitalisasi pendidikan. Ya, ini sekedar mengingatkan kita bersama. Nah, sekarang apa sih hakikatnya digitalisasi pendidikan? Ya, ini sebenarnya sudah saya tulis di sebuah media, di sebuah harian nasional ya. Menyambut digitalisasi pendidikan, itu judulnya. Jadi, saya katakan digitalisasi pendidikan itu sejatinya bukan hanya sekedar memindahkan proses pembelajaran di sekolah yang awalnya tatap muka menjadi proses pembelajaran melalui daring berbasis teknologi digital semata, bukan hanya itu. Ya, justru adanya digitalisasi pendidikan itu harus dapat memberikan peluang bagi berbagai pihak untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih bermakna, kreatif, inovatif, serta membentuk karakter siswa, gitu ya. Nah, oke. Nah, berikutnya, jadi ini juga penting bagaimana sih tantangannya ya, tantangan digitalisasi pendidikan itu. Nah, saya melihat pertama ini ada persoalan teknis dalam proses pembelajaran. Misalnya ya kendala teknis itu atau gangguan teknis seperti sinyal internet yang buruk, minimnya kuota, masih terdapat beberapa siswa yang tidak memiliki gawai untuk mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Itu contoh persoalan teknis. Sebetulnya mungkin juga sebagian ada juga mungkin ya guru-guru yang
di tempat tertentu yang juga memiliki kendala seperti ini, gitu. Bukan hanya siswa sesungguhnya ya. Yang kedua juga menyangkut persoalan SDM-nya. Jadi masih ada sejumlah guru ya, tidak seluruhnya, tapi masih ada sejumlah guru atau sejumlah siswa yang belum memiliki kompetensi TIK yang baik, gitu ya. Nah ini juga persoalan SDM kita. Yang ketiga soal digitalisasi pendidikan itu persoalan substansi materi atau isi kurikulum pelajaran. Jadi misalnya perlunya kurikulum darurat selama pandemi ini ya. Nah sekarang sudah mau ganti kurikulum menjadi kurikulum merdeka ya. Kemudian perlunya penyederhanaan substansi materi, kemudian evaluasi proses pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini, lakukan juga evaluasi perkembangan kompetensi yang dicapai oleh siswa selama proses pembelajaran online. Dan yang keempat, problematikanya itu terkait dengan pendidikan karakter selama pembelajaran jarak jauh. Ya, kesulitan untuk menanamkan pendidikan karakter kepada siswa di kondisi pandemi selama ini. Ya, ada kesulitan itu. Beberapa riset menunjukkan itu ya. Kemudian pembelajaran selama pandemi juga cenderung direduksi menjadi pemberian materi dan tugas. Jadi ada dalam beberapa kasus, tentu ini tidak digeneralisir ya, tapi ada kecenderungan gitu pemberian materinya itu ya sekedar transfer aja, kemudian tugas mata. Gitu. Nah ini juga harus jadi perhatian kita semua. Nah upayanya apa sih gitu? Nah saya melihat pertama tentu harus menerapkan dan mengoptimalkan 8 standar nasional tadi secara merata ya, agar tidak terjadi disparitas pendidikan di berbagai daerah. Misalnya daerah perkotaan bagus ya fasilitas digitalnya, daerah perkampungan, pedesaan misalnya belum tersedia. Nah kalau itu terjadi disparitas dan ini akan menghambat ya proses pendidikan untuk semua ya. Jadi inklusi pendidikan akan terhambat jika standarisasi pendidikan secara nasional itu belum merata. Nah, kemudian yang kedua, menambah dan memasukkan. Nah, ini saran saya. Jadi harusnya menambah atau memasukkan standar digitalisasi pendidikan sebagai salah satu standar nasional pendidikan. Jadi berulang-ulang saya katakan ini karena ini penting. Ya, eranya sudah berubah, maka harusnya regulasinya, standarnya pun berubah. Gitu ya, harus berubah, harus berani berubah gitu. Nah, berikutnya melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini agar apa? Agar dapat ya memberikan gambaran untuk memetakan sektor-sektor yang mengalami gangguan atau hambatan yang sering terjadi selama proses pembelajaran ya selama ini, selama pandemi, dan dicari solusinya seperti apa. Apakah soal teknis, apakah soal SDM, apakah soal sistem, soal pembiayaan, dan lain-lain. Dan terakhir, untuk digitalisasi pendidikan itu ya harus ada daya dukung ya dari anggaran pendidikan yang memadai, karena perangkat digital itu bukan perangkat yang murah ya. Dia butuh anggaran. Makanya butuh juga policy ya, butuh kebijakan di tingkat pusat maupun daerah yang mendukung digitalisasi pendidikan ini dengan penganggaran yang memadai baik di APBN maupun di APBD gitu ya. Nah, mungkin itu beberapa trigger yang mudah-mudahan bisa dipahami bersama, dan silakan nanti diskusi. Ini bahan yang sudah saya share juga ya, saya tulis di sebuah media nasional menyebut digitalisasi pendidikan. Tadi beberapa materi diambil dari sini. Juga ada, saya pernah juga nulis soal bongkar pasang kurikulum. Nah ini slide yang tunggu-tunggu Mbak Dea. Kami persilakan Mbak, kembalikan lagi. Ya, baik, terima kasih Pak Cecep atas semua para materinya. Berarti kita sudah ketahui bersama ya bahwa digitalisasi pendidikan itu memang sangat penting, terutama di era pandemi yang sedang kita masuki saat ini ya Pak. Tentunya juga untuk revolusi maksud saya revolusi industri 4.0 gitu, kebawa sama ini organisasi jadi ngomongnya revolusi edukasi begitu ya.
Mohon maaf Bapak Ibu, dan selanjutnya mungkin untuk digitalisasi pendidikan itu juga sangat penting di Society 5.0 dan juga era disrupsi begitu. Untuk pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Cecep, di sini saya benar-benar mencatat banyak ya Pak. Lebih tepatnya saya screenshot materi-materi Bapak dengan sangat baik di sini. Saya juga benar-benar melihat bahwa pemaparan materi dari Pak Cecep ini sangat penting, terutama untuk menghadapi kurikulum merdeka, yaitu kurikulum yang akan dihadapi di Indonesia begitu ya Bapak. Mungkin selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mungkin kita dapat bersama-sama memasuki sesi tanya jawab yang mungkin untuk para peserta sekalian, Bapak, Ibu, serta rekan mahasiswa dapat memberikan pertanyaan secara tidak langsung, yaitu melewati kolom chat yang akan saya bacakan, ataupun melewati raise hand yang akan saya panggil untuk dapat menyalakan kamera begitu ya. Oke, di sini kita sudah lihat bersama ada yang raise hand nih, Pak Cecep. Ya, Dari siapa? Makassar, Boleh. Bu Hajrah. Oke, mungkin untuk Bu Hajrah boleh dinyalakan kameranya. Iya, saya minta maaf Mbak Dia, saya lagi di jalan, tapi saya tetap mendengarkan arahan dan materi dari Prof. Cecep. Saya minta maaf, mungkin saya nggak nyalakan kamera karena saya masih di jalan, takutnya kurang maksimal. Mungkin saya langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Cecep atas materi. Sebenarnya tadi saya menyimak dari pertama, tapi pas waktu di akhir Prof. Cecep menampilkan artikel bongkar pasang kurikulum, saya langsung tertarik untuk bertanya, Prof. Mungkin pertanyaannya ini adalah, saya pengenalan, saya Siti Hajrah Mansur, saya merupakan salah satu dosen di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sangat menarik ketika kita berbicara terkait tentang kebijakan kurikulum MBKM. Jadi melihat artikel yang Prof tulis, bongkar pasang kurikulum, ini sangat menggelitik memang dunia pendidikan, terutama saya utamanya di kampusnya kami, ini sudah mengembangkan kurikulum MBKM holistik, Prof. Tetapi di 2 semester ini, saya melihat berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Prodi, ada beberapa Prodi di kampusnya kami, itu mungkin kurang maksimal karena kami belum tahu bagaimana penerapan regulasi sebenarnya ketika kita merombak kurikulum itu dan menerapkan kurikulum itu di semester 4, 5, 6, 7. Sedangkan di sisi lain, Prof, pihak kementerian, dalam hal ini Kemendikbud, itu sudah menerapkan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana banyak beberapa kegiatan, salah satunya kampus mengajar, MSIB, magang studi independen. Ini sangat menarik perhatian saya sebagai seorang pendidik, itu mengikutkan mahasiswa saya ke kegiatan tersebut daripada mengikuti kurikulum yang disajikan oleh holistik. Nah, mungkin Prof bisa berbagi pengalaman kalau di kampusnya Prof itu pada saat menerapkan kurikulum Merdeka ini, apakah memang kebijakan yang dibuat oleh pimpinan dalam hal ini Prodi itu melihat dari kompetensi lulusannya atau mengikuti program layaknya MBKM yang dilakukan kementerian? Itu yang pertama, Prof. Ya. Yang di fakultasnya kami ini kan bergerak di bidang IT, Prof. Ada hal utama dalam kompetensi lulusan yang telah kami kaji, tetapi ketika kita diminta untuk membuat kurikulum Merdeka, itu ada mata kuliah yang di semester 5, 6, 7 sebenarnya itu mata kuliah keilmuan khususnya di bidangnya kami, tetapi itu dijadikan konversi untuk mahasiswa mengambil mata kuliah di luar dari prodinya kami. Namanya kan kampus Merdeka Belajar, artinya mahasiswa diizinkan untuk mengambil mata kuliah di prodi selain prodinya kami. Nah, mungkin ini yang menjadi permasalahan khususnya saya pribadi seorang dosen menganggap bahwa di semester 5, 6, 7 adalah mata kuliah yang kompeten untuk mahasiswa, tetapi di sini dilibatkan untuk mengikuti kegiatan MBKM. Menurut Prof itu seperti apa? Mohon arahannya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagus pertanyaannya. Baik, untuk Prof. Cecep mungkin bisa langsung dijawab atau? Oh, langsung saja. Oke.
Terima kasih nih Ibu Siti Hajar Mansur ya. Iya, Betul? Prof. Nah, Iya, Prof. salah saya dari Makassar nih, bagus sekali ya. Iya. Satu, ini sebenarnya bukan hanya pertanyaan buat saya, ini pertanyaan buat kita semua. Tadi di slide itu memang saya katakan seringkali ya ketika ada perubahan-perubahan termasuk perubahan kurikulum, regulasinya belum siap. Ya, satu tuh. Kedua juga mindset kita juga belum siap. Gitu ya. Mindset kita juga belum siap. Akhirnya ya banyak perubahan-perubahan itu yang tidak disetting dengan baik sebelumnya, akhirnya jadi menimbulkan beberapa persoalan. Nah, oleh karena itu saya kira pemerintah sudah bagus sekarang dengan MBKM ini sudah disiapkan bagaimana ya fleksibilitas regulasi. Tetapi ya itu tadi Bu ya, ada yang menangkap soal MBKM itu dengan cepat gitu, karena itu kan tergantung pada perguruan tinggi masing-masing loh, gitu ya. Bagaimana pimpinan perguruan tinggi bisa segera mengadaptasi kebijakan itu dengan sejumlah regulasi internal gitu. Nah, tapi juga mungkin ada yang masih wait and see, gitu ya, yang masih wait and see. Sehingga apa yang tadi Ibu lakukan ini gimana sih ya soal menentukan kompetensi lulusan gitu. Sementara dia kan juga menjadi bagian dari standar pendidikan. Nah, saya sih begini ya Bu ya. Jadi kalau Bu Siti Hajar katakan ini kadang-kadang ada mata kuliah yang justru itu kompetensi lulusan yang merupakan mata kuliah inti gitu. Sementara mata kuliah itu bisa dikonversi gitu ya dengan mata kuliah lain. Prinsipnya gini, bahwa era sekarang itu dalam konsepsi digitalisasi pendidikan dan disrupsi pendidikan sebenarnya lebih kepada fleksibilitas. Jadi ingin agar kompetensi lulusan itu bukan hanya linearitas pada bidang ilmu, tapi juga dia punya fleksibilitas dengan ilmu-ilmu lain dan pengalaman-pengalaman baru lain. Ya, sehingga si lulusan itu selain tadi misalnya Ibu katakan ini di bidang IT, tapi juga dia bisa ya berkolaborasi dengan keilmuan-keilmuan lain. Ya, di beberapa konsepsi di luar negeri misalnya ya, itu ada yang disebut dengan dual program. Jadi program ganda gitu. Satu sisi dia mendapat gelar kekhususan bidang A misalnya sekaligus juga dengan bidang B. Nah, mungkin kita juga ke depan harus berpikir seperti itu. Tidak sekedar MBKM dalam pengertian mata-mata pelajaran atau mata-mata kuliah ya yang bisa di-share antara prodi, antar fakultas, antar universitas, tetapi juga ada yang disebut dengan tadi ya prodi yang dia bisa menghasilkan dua kompetensi sekaligus bahkan bisa lebih. Mungkin ke depan bisa gitu. Nah, untuk mengatasi soal yang Ibu maksudkan, saya pikir pimpinan-pimpinan perguruan tinggi harus segera ya mengadaptasi regulasinya secara fleksibel gitu. Memang kita kan belum terbiasa dengan seperti ini. Di lapangan pasti ada kendala, pasti ya. Di tingkat prodi utamanya gitu ya. Ini memilih untuk mata kuliah mana aja yang bisa di MBKM-kan. Mana yang itu menjadi mata kuliah kompetensi inti gitu. Nah, itu juga kan sering jadi perdebatan ya. Sehingga pendekatan yang tadi Ibu sebut pendekatan holistik sekalipun sesungguhnya harus dua hal sebenarnya yang penting. Cepat merubah regulasi, cepat merubah mindset kita. Setelah itu baru soal teknis. Jadi kalau boleh saya sarankan ke Ibu Siti Hajar, kalau ada kendala, ya tadi cepat dirubah regulasinya, mindsetnya dirubah. Tapi kalau ada kompetensi-kompetensi tadi, kok ini seperti kompetensi yang beragam, ya itulah konsekuensi dari MBKM ya. Kita ingin mendidik anak didik kita itu dia tidak hanya membidangi satu disiplin ilmu, tapi apa yang disebut para ahli itu cross fertilization ya. Cross fertilization itu artinya penggemukan antar ilmu, persilangan antar ilmu gitu ya, yang menghasilkan pengalaman-pengalaman baru, pengalaman belajar baru, ya di soft skill-nya, di hard skill-nya. Saya kira itu untuk merespon dari Ibu Siti Hajar. Terima kasih.
Baik, untuk Bu Hajra, apakah sudah cukup menjawab? Iya, makasih Mbak Dea. Bisa saya sedikit lagi mau bertanya sama Prof? Boleh, Ya, boleh. boleh. Iya, Silakan. Prof, terima kasih atas jawabannya. Ini Prof, artinya kalau saya, maksudnya di fakultas yang kami, khususnya di Prodi, ketika kita membuat kurikulum merdeka, apakah memang kita harus menyediakan kompetensi lulusan sesuai dengan kurikulum merdeka itu? Atau seperti apa, Prof? Karena ketika kita membuat kurikulum itu di Prodi kan kita melihat target kompetensi lulusannya ini mahasiswa sesuai dengan bidangnya kita itu apa. Kita sudah sesuaikan dengan beberapa capaian-capaian, tetapi ketika kami diminta untuk membuat kurikulum MBKM secara holistik, maksudnya itu apakah kami harus menyajikan kompetensi lulusan sehingga kalau misalkan ada fakultas selain dari Vkom yang masuk untuk mengikuti kegiatannya kami sudah menyediakan beberapa kompetensi. Apakah seperti itu, Prof? Atau hanya kurikulumnya saja yang kita buat? Nah, itu yang pertama, Prof. Terus yang kedua, Prof, saya lanjut lagi mungkin sedikit terkait IKU indikator kinerja utama. Apakah juga ketika kita kan ini beberapa kegiatan yang saya ikuti untuk MBKM kementerian itu kan harus mengacu ke IKU. Oke, apakah ketika kita membuat kurikulum holistik untuk di universitasnya kami menentukan kompetensi lulusan harus sesuai dengan IKU, di mana IKU itu kan diarahkan untuk bukan hanya mahasiswa tetapi ke dosennya juga. Kita mendapatkan poin untuk dosen. Di situ ada dituliskan. Nah, apakah itu juga menjadi hal untuk menentukan mata kuliah yang dijadikan kurikulum merdeka? Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh langsung ya, moderator ya. Boleh, silakan, Pak. Jadi ini kegalauan, kegelisahan seorang dosen. Saya kira ini mewakili ya kegelisahan dari dosen-dosen lain, Ibu Siti Hajar itu ya. Satu sisi karena memang ini penerapan yang relatif baru, ya mindsetnya juga harus baru, diubah gitu maksudnya ya. Dan itu kendala-kendala juga dialami, saya yakin oleh hampir seluruh perguruan tinggi. Nah, kalau ingin merespon ginilah ya, kompetensi lulusan tetap harus dicantumkan, Bu. Karena bagaimanapun ya, apalagi sebuah prodi yang ingin mendidik peserta didiknya memperoleh sejumlah keterampilan, pengetahuan, sikap itu ya tentu harus mencantumkan ya kompetensi lulusan ya. Ya, kemudian bagaimana juga capaian-capaian pembelajaran itu juga harus menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, persoalannya bagaimana mengkonstruksi ya gitu kan kurikulum yang fleksibel. Ini yang akan membutuhkan dialog, membutuhkan pengalaman, membutuhkan ya mungkin juga perenungan gitu ya. Bagaimana kurikulum kita itu kurikulum yang fleksibel. Dia prinsipnya fleksibel. Memang kalau ditanya ini relevan tidak tadi kita bicara linearitasnya menjadi amat terbuka gitu ya. Makanya kalau ditanya apakah itu harus ada pencantuman kompetensi lulusan ya tetap ada. Makanya tetap bahwa siswa atau mahasiswa di prodi tersebut sebelum dia MBKM ke mata kuliah lain, basically ya yang disebut kompetensi intinya harus dikunci dulu gitu. Ya, terus dikunci dulu di situ dia tetap harus menyelesaikan mata kuliah yang sifatnya kompetensi inti di dalam prodi itu gitu. Ya. Nah, soal IKU ini sebenarnya kegelisahan juga para dosen lainnya. Ya, memang ini satu kebijakan yang menurut saya juga bagus ya. Artinya kita itu selaku dosen tidak melulu mengerjakan itu seinginnya kita gitu ya, tetapi ada target sasaran yang mendorong kepada kinerja kita ya. Jadi bagaimana indikator kinerja utama kita itu bisa terdorong dengan misalnya ya kita mengikuti program-program di MBKM ini. IKU 1, IKU 2, IKU 3 ya, misalnya mana yang kita bisa dorong gitu dengan itu. Makanya saya setuju dengan adanya IKU
ya memang risikonya dosen harus berubah, Bu, ya. Itu harus berubah bagaimana kita tidak sekedar hanya mengajar, tetapi juga bagaimana mengembangkan kreativitas, inovasi dalam pembelajaran. Kemudian juga kita bukan sekedar melaksanakan tugas, tetapi juga tugas ini harus ada input, proses, dan outcome-nya dengan baik. Saya kira begitu, Bu Siti, ya, yang masih sangat semangat untuk mengejar karirnya kelihatannya. Insya Allah. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kembali Ibu. Terima kasih untuk jawabannya Pak Cecep, sangat memuaskan. Mungkin di sini ada peserta lainnya Pak Cecep untuk bertanya. Silakan. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari Bu Meidaman Mendrova dari Nias. Boleh dibuka kameranya? Mohon izin. Bentar Bu ya. Bapak ya? Oh iya. Tadi buka Bapak. Saya kira Soalnya kameranya nggak ada tuh, moderator bingung juga. Iya. Terima kasih Pak kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari pemaparan Bapak tadi saya sangat tertarik sekali Pak. Tetapi yang paling saya tertarik adalah masalah sumber daya manusianya Pak. Ya. Artinya sumber daya manusia itu adalah sebagai faktor utama dalam mewujudkan kurikulum Merdeka Belajar Pak. Betul. Walaupun secanggih apapun teknologi, kalau tidak ada user atau tidak ada manusianya, itu sia-sia Pak. Ya. Yang jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana proses pengembangan sumber daya manusia Pak untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar? Ini terlebih di tingkat pendidikan dasar Pak. Artinya baik itu guru dan peserta didik sudah jelas dulu mereka ini tidak melek dengan teknologi. Ya, kita tahu bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini sudah banyak aplikasi-aplikasi baru seperti aplikasi Merdeka Belajar. Ke depan untuk guru yang tidak melek dengan teknologi, begitu juga dengan peserta didiknya Pak. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Meidaman. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Cecep. Nah, terima kasih Pak Meidaman. Salam sehat nih ya, orang Nias luar biasa nih. Iya Pak, salam sehat Pak. Ya, kalau saya tahu Bapak ini bukan Ibu ya, moderator mungkin tadi masih ketutup Pak. Iya, mohon maaf Pak. Ini mah Bapak yang masih muda, semangatnya luar biasa. Jadi kita sepakat bahwa sebaik apapun perencanaan sistem yang dibangun ya, kalau si pelaksana yang nggak siap, ya nggak akan pernah berhasil. Karena yang melaksanakan di lapangan ya untuk Merdeka Belajar itu ujung tombaknya guru, ya, gitu ujungnya guru. Kalau gurunya ya tidak disiapkan, tidak dilatih, tidak diberdayakan, ya sia-sia menurut saya konsep sebagus apapun ya, termasuk konsep Merdeka Belajar gitu. Oleh karena itu sebenarnya pemerintah sudah banyak melakukan dengan program guru penggerak. Ya, Pak Meidaman ikut nggak soal guru penggerak? Bapak guru bukan? Guru Pak Ibu. Ya, misalnya itu kan salah satu upaya pemerintah ya untuk menjalankan kurikulum Merdeka itu salah satunya melalui ya pemberdayaan guru yaitu melalui guru penggerak. Itu salah satunya. Nah, bagaimana ini kan nggak semua guru, nggak semua siswa tadi melek soal teknologi, ya itu kan ya Pak ya kendalanya. Ya betul, saya riset kalau saya baca ya hasil riset kita, ya itu juga masih kendala Pak, betul ya. Dan itu kendala, salah satu kendala upaya dalam digitalisasi pendidikan adalah soal kemelekan teknologi para guru dan siswa. Saya sepakat, ya tanpa ada literasi digital itu, maka tidak akan jalan gitu ya. Ya konsep Merdeka Belajar termasuk digitalisasi pendidikan nggak akan berjalan. Oleh karenanya kebijakan Merdeka Belajar itu harus diimbangi, diiringi dengan pemberdayaan para guru, para siswa agar dia melek teknologi, agar dia menjadi
orang-orang yang memiliki literasi digital. Ya, nah melalui apa? Ya, dibuat program dan itu tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Ya, karena juga pendidikan kan itu kewenangan daerah. Makanya ini bagaimana daya dukung. Tadi kan salah satu poin yang saya tampilkan, bagaimana daya dukung anggaran ya Pak ya. Karena ini mahal. Tetapi ini harus diraih karena ini untuk masa depan. Gitu. Ya harus dianggarkan misalnya di APBD-nya. Ya. Nah, itu secara bertahap. Kalau tidak mampu, coba buat yang disebut dengan pola kerjasama atau kolaborasi. Pemerintah daerah itu misalnya dengan perusahaan-perusahaan swasta yang besar di daerahnya. Coba CSR-nya. Kan ada kewajiban CSR toh. Nah, khusus misalnya selama pandemi CSR itu sekian persennya atau 50% lebihnya diarahkan kepada pendidikan untuk mendukung program digitalisasi pendidikan. Bikin perda yang bagus, bikin peraturannya bagus di daerah gitu. Nah, terus juga kita juga bisa meraih misalnya ya bantuan-bantuan swasta lain selain itu. Ya baik perorangan maupun kelembagaan. Sehingga tadi kalau ada kendala melalui soal siswa atau gurunya itu bisa dilatih gitu. Dan itu kan butuh anggaran ya. Selain programnya juga butuh anggaran. Makanya pendidikan harus menjadi ya sektor atau leading sektor yang utama bagi perubahan bangsa ini gitu ya, bagi perbaikan bangsa ke depan. Makanya saya yakin pemerintah sekarang di pusat maupun di daerah sudah sangat mencanangkan. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang ya diingatkan. Ya Pak Medaman ini juga di daerah Bapak harus ingatkan pemerintahnya. Ini penting digitalisasi pendidikan. Coba adakan riset sejauh mana sih kemelekan para guru dan siswa ketika menerapkan digitalisasi pendidikan. Jangan-jangan ada yang masih gaptek ya, jangan-jangan nih ya, mudah-mudahan sih tidak. Ya, jangan-jangan masih gaptek, membuka aplikasi juga mungkin agak sulit atau mungkin juga gawainya belum punya ya. Nah, misalnya berarti butuh bantuan tuh. Oleh karena itu saya berharap betul ya kolaborasi ya, orang sih menyebutnya dari teorinya pentahelix ya. Pentahelix itu bisa A, B, C, G, M ya, para akademisi, B-nya itu bisnis, C-nya itu komunitas, masyarakat, G-nya itu government, M-nya itu media. Jadi 5 sektor ini, 5 bidang ini harus kerjasama untuk menerapkan MBKM atau Merdeka Belajar. Saya kira itu Pak Medaman, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih juga untuk Pak Medaman. Terima kasih Pak Cecep Darmawan telah menjelaskan dengan sangat rinci. Mungkin selanjutnya di sini ada pertanyaan nih Pak di kolom chat. Mungkin bisa saya bacakan ya Pak. Silakan. Ya, dari Garut. Bagaimana kurikulum Merdeka bisa terus diterapkan secara berkelanjutan? Mungkin jawabannya bisa langsung saja ya Pak Cecep. Ya, dari siapa ini? Suci ya? Mbak ya, Suci. Dari Suci ya. Ini mah orang Garut, ini mah ya dekat dengan saya dari Bandung. Hatur nuhun Teh Suci. Jadi bagaimana ini kurikulum Merdeka itu bisa diterapkan secara berkelanjutan. Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang abadi ya, kecuali perubahan gitu. Nah, kurikulum juga begitu. Tetapi memang kurikulum juga tidak boleh terlalu cepat berubah, juga nggak boleh. Terlalu lambat berubah juga nggak boleh, ya. Jadi gimana? Ya harus sesuai dengan tuntutannya. Ya. Kalau dikit-dikit berubah, 1 tahun baru juga diterapkan berubah, ya gimana? Nanti dievaluasi aja belum dievaluasi, ya. Nah, tetapi memang saya rasanya tadi di slide juga bicara ya soal grand design. Nah, pemerintah harusnya membuat semacam grand design atau peta jalan pendidikan yang di dalamnya juga ada peta jalan kurikulum. Ya gitu ya. Jadi maksudnya kurikulum itu tentu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tuntutan perubahan ya ke arah lebih baik termasuk soal digitalisasi ya. Nah, bagaimana kelanjutan kurikulum Merdeka itu apapun namanya ya, karena sebelumnya kan ada kurikulum 13 ya. Gitu sekarang kurikulum Merdeka. Apakah nanti namanya kurikulum Merdeka
Ya wallahu alam, soal nama mungkin bisa berubah, soal casing itu bisa berubah. Yang penting itu sebetulnya yang tadi prinsip-prinsip perubahan kurikulum. Salah satu prinsipnya adalah berkelanjutan untuk hal-hal yang sifatnya baik, ada best practice, dilanjutkan tuh apa yang baiknya. Yang kurangnya ya diperbaiki gitu. Yang kurangnya diperbaiki. Jadi merubah kurikulum itu bukan semua diganti kemudian jadi baru, ya itu juga tidak bagus. Harus ada tadi yang saya sebut dengan tingkat evaluasi, ya. Kemudian ada pengalaman baik sebelumnya yang tentu itu harus dilanjutkan. Jadi keberlanjutan kurikulum yang dimaksud itu adalah praktek-praktek yang sudah baik di lapangan itu dilanjutkan, yang kurang baik dan kurang sesuai dengan perkembangan zaman itu diperbaiki. Nah, gitu ya. Jadi bukan gini, SMA jadi SMU, jadi SMA lagi, nah itu mah nggak substantif gitu ya. Mohon maaf nih ya kepada yang rubah-rubah kebijakan. Yang substantif itu bagaimana kurikulum ini menjadi kurikulum yang lebih baik daripada sebelumnya. Nanti kurikulum merdeka juga pasti dikoreksi. Dikoreksinya oleh apa? Oleh tuntutan zaman gitu ya. Nah nanti dikoreksi lagi, ya harus ikhlas, nggak apa-apa. Nanti misalnya kurikulum merdeka, pos merdeka gitu, setelah merdeka ya apapun namanya gitu ya. Atau kurikulum merdeka fase 2 silakan. Atau nggak pakai nama itu pun ya, dan itu bagian dari keberlanjutan. Dan yang penting itu tidak boleh putus ya. Kurikulum itu harus terus berkelanjutan. Yang baiknya dibawa terus, yang kurangnya diperbaiki ya. Inkremental dalam bahasa kebijakannya, namanya begitu. Begitu Teh Suci ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Cecep dan juga terima kasih untuk Bu Suci telah mempertanyakan pertanyaan kepada narasumber kami. Selanjutnya di sini mungkin ada pertanyaan lagi, Pak. Apakah boleh? Ya, mungkin bisa satu aja dulu ya. Waktunya sampai jam berapa? Satu orang lagi lah boleh. Ya, boleh Pak. Ya, untuk pertanyaan terakhir mungkin di sini dari Tasikmalaya. Ibu Gita Fitriani begitu ya. Untuk pertanyaannya adalah boleh nggak nih saya tahu kurikulum Merdeka isinya bagaimana dan apa perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya begitu Pak? Ya, jadi kurikulum Merdeka yaitu sebenarnya isi kurikulum dimanapun isi kurikulum itu ada materi, betul? Ya, gitu kan ada materi. Sekarang kalau dilihat apa sih bedanya dengan kurikulum sebelumnya? Itu kan apa sih yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya? Dari sisi materi sebetulnya tidak jauh berbeda kecuali penguatan-penguatan. Ya, penguatan-penguatan, tapi prinsip yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya itu soal fleksibilitas. Ya, yaitu bagaimana kurikulum ini ya baik di tingkat persekolahan maupun di perguruan tinggi itu yang dikembangkan itu adalah bagaimana mengembangkan sesuai dengan kebutuhan atau konteks dari sekolah masing-masing, kampus masing-masing gitu ya. Ada fleksibilitas itu prinsip utamanya ya. Jadi memilih kurikulum itu harusnya menjadi opsi bahwa ini cocok loh dengan sekolah kami, dengan manajemen perubahan yang baik gitu ya. Ya, diberi keleluasan itu. Jadi esensi dari kurikulum Merdeka itu adalah pada esensi belajar. Jadi siswa itu memiliki misalnya kan bakat, minat yang berbeda-beda tuh ya. Nah, dengan kurikulum Merdeka itu bagaimana siswa itu didekatkan dengan itu ya. Nah, mengapa kurikulum itu disebut kurikulum Merdeka? Gitu ya, disebutnya Merdeka. Nah itu tanya kepada Pak Menteri ya, kenapa nama Merdeka. Tapi sepanjang yang saya pahami, ya tadi itu memang prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Gitu. Dewantara itu mengatakan bahwa ya kita itu semua menjadi pelajar gitu ya, dimanapun menjadi sekolah gitu. Inginnya Pak Menteri mengadopsi pola pikir filosofis dari Ki Hajar Dewantara itu ya. Nah ini bagus sekali. Dan sesungguhnya kurikulum Merdeka itu ya tadi itu dia harus sebelumnya disebut juga kurikulum prototipe gitu yang sifatnya fleksibel, materinya materi yang esensial saja gitu ya, didukung dengan berbagai
daya dukung ya, misalnya bagaimana sekolah juga bisa fokus. Nah, di situ juga ada tujuannya yang disebut, pernah dengar ya, profil pelajar Pancasila. Nah, gitu. Nah, kalau saya sih orang pendidikan kewarganegaraan, sebaiknya profil pelajar Pancasilais. Nah, koreksi, ada tulisan saya ya di sebuah media. Coba tanya, nanti cari ya. Profil pelajar Pancasilais ya. Kalau profil pelajar Pancasila, pelajar yang sedang belajar Pancasila, tentang Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasilais, ya siswa yang punya jiwa karakter Pancasila. Nah, gitu. Itu koreksi aja. Ide pemerintah sudah bagus, tapi lebih bagus pakai namanya profil pelajar Pancasilais. Kemudian apalagi guru juga memiliki fleksibilitas ya. Bagaimana pembelajaran itu disebutnya berdiferensial gitu ya, yaitu menyesuaikan dengan teks dan konteks muatan lokal ya gitu. Jadi ada ada yang harus dipahami begitu, selain memang ada perubahan-perubahan misalnya ya soal yang meliputi dulu kan ada ujian sekolah berstandar nasional ya, kemudian soal rencana pembelajarannya seperti apa, kemudian PPDB ada sistem zonasi, walaupun dulu juga ada ya, tapi kemudian misalnya UN diganti jadi AKM atau asesmen kompetensi gitu ya, atau disebut juga AN sekarang itu asesmen ya nasional seperti itu sebenarnya ingin ada perubahan yang lebih baik ya. Tapi memang ini kan ada kriterianya. Sekolah juga harus memiliki kriteria bagaimana dia bisa menerapkan kurikulum merdeka itu. Kurang lebih itulah ya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih buat siapa tadi yang dari Tasik ya. Ya, baik. Terima kasih juga untuk Bu Suci Suryani telah mempertanyakan pertanyaan untuk narasumber kami, yaitu Pak Cecep Darmawan. Ya, tibalah saatnya kita untuk mengakhiri sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab. Semoga bisa terjawab di lain waktu ya. Untuk Bapak, Ibu, dan juga rekan mahasiswa sekalian, jangan berkecewa karena kami juga memiliki webinar-webinar selanjutnya yang mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hadirin sekalian begitu. Ya, untuk Pak Cecep terima kasih. Ya, sama-sama. Sukses selalu buat semua. Ya, salam merdeka. Nah, salam merdekanya kurikulum merdeka. Ya, baik. Terima kasih Pak Cecep. Ya, oke. Saya izin live ya. Semuanya sukses semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, untuk hadirin sekalian, Bapak, Ibu, serta rekan mahasiswa sekalian, kita sudah sama-sama mengetahui begitu ya, bahwa era digitalisasi ini memang sangat erat kaitannya dengan kemajuan kurikulum di Indonesia begitu. Dengan dibuktikannya bahwa kurikulum Merdeka ini telah menjadi salah satu upgrade-an begitu di dunia pendidikan atas kurikulum sebelumnya begitu, dan juga tentunya di-upgrade dengan adanya digitalisasi pendidikan tersebut. Ya, semoga dengan adanya webinar kita pada siang kali ini yang telah dipaparkan oleh narasumber terkemuka kita, yaitu Profesor Cecep Darmawan, dapat membuka insight dan juga pengetahuan dari Bapak, Ibu, serta rekan mahasiswa sekalian. Amin. Ya, mungkin untuk itu sekian dari sesi tanya jawab serta pemaparan materi dari narasumber kami. Mungkin bisa dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Dea dan terima kasih kepada Prof. Cecep atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, dan selesai sudah sesi 1 pada kali ini. Namun sebelum itu saya ingin mengajak para hadirin, Bapak, Ibu, dan juga rekan sekalian agar mengaktifkan kameranya karena sesaat lagi kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama di sesi 1. Silakan untuk para hadirin diperkenankan bersiap diri dan mengaktifkan kameranya. Kepada operator bisa dibantu. Baik, sambil menunggu bisa para hadirin bersiap-siap untuk mengaktifkan kameranya ya, karena kita akan sesi dokumentasi sebentar. Boleh kepada operator bisa dibantu Kak Juinder?
Baik, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan sekalian, diharapkan untuk menghidupkan kamera dan bersiap-siap mengambil posisi terbaik atau merapikan pakaiannya. Baik, saya akan mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Dan slide berikutnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak. Dan kepada para hadirin sekalian, terima kasih Kak.